Kasus pembunuhan yang sulit terpecahkan di Irlandia belakangan ini viral adalah kasus pembunuhan Cathy Simpson. Kas- Kasus ini memang sebetulnya sudah lama karena kematian si korban yaitu seorang gadis joki kuda bernama Cathy Simpson sendiri sudah meninggal sejak tahun 2020. Namun baru diusut belakangan ini dan menjadi konspirasi belaka kalau memang benar pembunuhan atau memang bunuh diri. Masih menjadi konspirasi kisah tentang aksi joki kuda wanita yang cantik yang mati misterius. Seperti apa kisahnya? Inilah penjelasannya sampai tuntas. Cathy Simpson atau lebih dikenal dengan Mrs. Simpson lahir pada tanggal 2 Juni 2000 di sebuah desa bernama Desa Tynan, Kabupaten Armagh, Irlandia Utara, dan meninggal pada 24 April 2021. Umurnya yang pendek itu tentu memberikan kenangan yang indah dari seorang ibunya, Nolan Simpson, yang telah lama menjadi single parents mengurusnya bersama keenam saudaranya. Cathy merupakan anak ketiga dari keenam bersaudaranya, dan semuanya merupakan anak perempuan. Sebagai anak perempuan yang hidup tanpa seorang laki-laki yang memandunya, Cathy dan saudaranya tumbuh menjadi seorang gadis tomboy yang hobi bermain kuda. Lantaran rumahnya merupakan kawasan pedesaan dengan aktivitas paling ramai yakni perkudaan yang membuatnya turut aktif dalam kegiatan perlombaan balap kuda yang selalu diselenggarakan di desa Londonderry. Cathy memiliki satu ekor kuda yang bernama Cancer. Dia selalu menunggakinya setiap sore, bahkan berlatih bersama para lelaki yang tak dikenal keluarganya. Kebiasaan inilah yang akhirnya membuat Cathy tumbuh dewasa dengan gaya hidup yang bebas. Cathy dianggap saudaranya sebagai anak yang pemberani. Di antara semua saudaranya, Cathy merupakan salah satu anak yang menonjol keberaniannya, khususnya dalam bidang perkudaan. Seorang adik bungsu bernama Rebecca Simpson kerap menuturkan jika sang kakak yang satu ini merupakan gadis pemberani yang tidak pantang menyerah. Aneka kontes dia ikuti, menang kalah tidak membuatnya malas berlatih, dan terus ikut berkompetisi. Bahkan di sela-sela waktu, Cathy juga biasa menghabiskan waktu untuk memanjakan Cancer si kuda kesayangannya itu. Cathy merupakan gadis berbakti yang terbiasa mengikuti kontes berkuda yang dimana hasil bonus kemenangan yang dia ikuti ini mampu membiayai kebutuhan sehari-harinya dan juga uang sekolah adik-adiknya. Maka dari itu, kenangan Cathy Simpson tidak bisa dilupakan oleh pihak keluarga sampai kapanpun juga. Sifat Cathy juga dianggap ramah dan murah senyum. Ini menjadikan Cathy sebagai idola para pria di arena sirkuit kuda itu. Beberapa pria pun kerap ingin mengajak Cathy untuk minum bersama di sela-sela waktu istirahat. Dan Cathy pun juga ikut hadir dalam kegiatan minum bersama di sela-sela waktu istirahat itu di malam hari. Di kota Londonderry, tempat di mana Cathy seringkali menerima tawaran ajakan minum bersama. Dan sejak umur 18 tahun, Cathy jarang sekali menampilkan waktu pulang di waktu lebih awal. Cathy lebih sering pulang tengah malam, bahkan menjelang dini hari. Dengan menunggaki kuda kesayangannya itu, atau ada sempat waktu, dia diajak oleh beberapa rekannya untuk menaiki mobil Chevrolet milik beberapa rekannya itu. Dan ini membutuhkan waktu perjalanan selama 1 jam 15 menit dari Londonderry ke rumahnya di Armagh County, yang membuatnya terkadang lelah dan jarang berkomunikasi dengan keluarga. Namun Cathy tetap berusaha menceritakan bagaimana serunya kontes kemarin. Suatu ketika sang adik mulai tumbuh dewasa. Dengan melihat begitu menariknya sang kakak mengikuti kontes berkuda dan mampu menghasilkan uang sendiri yang dirasa mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, lantas sosok Christina Simpson merupakan adik pertama Cathy Simpson atau anak keempat itu resmi ikut Cathy Simpson ke Londonderry demi mengikuti pelatihan kuda bersama. Dan Cathy pun akhirnya mengajak sang adik untuk ikut bersamanya, bergabung dengan komunitas balap kuda terbesar di kota Londonderry, itu yang bernama Maiden PSNI Station, yang terletak di timur kota. Dan pada Juli 2019, Cathy ini berangkat bersama adiknya menuju sebuah kota terpencil di utara Irlandia itu, dan mulai mengikuti serangkaian pelatihan bersama sang kakak. Mereka menginap di salah satu rumah milik Craswell, yang merupakan salah satu senior joki kuda sekaligus pelatih yang paling dekat dengan Cathy. Hubungan Cathy dengan Craswell sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun lamanya. Sejak pertama Cathy datang ke situ dan juga mengikuti berbagai arena kontes, dia sangat dekat dengan Craswell.
Namun sejak kedatangan Christina ke kontes berkuda itu, membuat Kathy beserta timnya pindah tempat dari Maiden ke Monaghan, yang memiliki rumah lebih besar dan cukup untuk tempat tinggal beberapa orang. Saat itu Christina yang berumur 15 tahun rupanya sudah jatuh hati dengan seorang pelatih bernama Creswell. Namun di sisi lain rupanya Kathy sendiri sudah menjalin kedekatan dengan seniornya itu, jauh lebih dulu sebelum Christina datang. Lantas ini menjadikan cinta segitiga antara dua wanita bersaudara dengan seorang pria yang bernama lengkap Jonathan Creswell itu, yang berusia 27 tahun. Konon sudah memiliki satu orang anak dan juga istri. Namun hal ini tidak pernah dia ceritakan sampai kapanpun dan kepada siapapun. Bahkan sampai saat persidangan atas tewasnya Kathy pun, dia tidak pernah menceritakan tentang kasus statusnya yang telah memiliki istri dan anak sebelumnya. Namun karena memang berita kematian Kathy sampai terdengar penjuru negeri baik Irlandia maupun Inggris, bahkan juga sampai ke luar negeri termasuk sebagian besar lingkup Eropa. Dan pada akhirnya sang istri pun akhirnya membuka suara kalau mantan suaminya selama ini merupakan pribadi yang tertutup. Namun di balik pribadi yang tertutup itu, rupanya sang suami merupakan sosok yang kejam, pedofil, dan kerap kali ingin memukuli istrinya. Miss Lyle, sang istrinya pun juga sempat menceritakan kalau bagaimana dia pertama kali bertemu dengan Creswell, yaitu pada tahun 2008, di mana saat itu mereka saling bertukar nomor melalui SMS. Namun di balik itu, Miss Lyle beranggapan kalau Creswell merupakan pribadi yang lucu dan ramah. Dia berprofesi sebagai pelatih kuda sewaktu itu. Namun setelah terbentuknya hubungan antara Miss Lyle dengan Creswell, semua berubah 180 derajat. Di mana Lyle sering menerima pukulan sadis dari Creswell yang membuat mukanya memar sepanjang tahun. Miss Lyle mengatakan hal-hal yang dianggap tidak dapat diterima bisa berupa apa saja, mulai dia dipermalukan di depan teman-temannya, atau pergi ke acara yang tidak disukai Miss Lyle. Namun saat terjadi insiden, Miss Lyle kerap kaget ketika melihat ceceran darah sepanjang dalam ruangan. Dan semua itu sudah mengumpulkannya di kamar mandi. Miss Lyle tak menduga insiden itu akan terjadi, yaitu adalah pembunuhan seorang joki kuda bernama Kathy Simpson. Kembali lagi pada kasus saat Kathy masih hidup. Namun dalam cerita ini, Kathy kerap kali memiliki hubungan gelap dengan Creswell. Namun karena dalam satu rumah terdapat adik Kathy yaitu Christina, tentu ini membuat terjadinya hubungan gelap antara Creswell dan Christina. Creswell kerap kali begitu hangat dengan Kathy. Namun di balik itu Creswell seringkali mengajak keluar bersama Christina yang merupakan adik Kathy. Christina seringkali diajak berlatih kuda oleh Creswell. Namun di balik itu, Christina juga tak jarang diajak untuk minum-minum bersama Kathy. Creswell berulang kali izin keluar rumah dengan alasan ingin pulang ke rumahnya di Godness Meadow, yaitu adalah kampung halamannya. Akhirnya seiring berjalan waktu, hubungan gelap antara Christina dan Creswell pun mulai terlibat. Di mana dari sifat Christina yang kian acuh tak acuh pada kakaknya, Kathy, di mana dia juga berani membentak kakaknya dan tak menganggap sebagai seorang kakak yang baik, dan juga dengan Creswell yang belakangan ini jauh lebih apatis dengan Kathy. Ini membuat Kathy diam-diam melihat chat HP Creswell, dan rupanya Creswell tengah memiliki hubungan dengan adiknya sendiri, Christina. Namun Kathy tidak pernah mengungkapkan kejengkelan itu pada sang adik, dengan harapan ini menjaga nama baik keluarga dan tak ingin hubungannya rusak. Meskipun terasa menyakitkan bagi Kathy, tapi Kathy harus mengambil sikap namun tidak menjerat hubungannya dengan Creswell. Kathy pun mengambil langkah tegas dengan melakukan hal serupa, yaitu selingkuh lagi dengan seorang saw jumper juga yang bernama McCloskey. Lantas ini membuat Creswell marah. Creswell pun yang dirasa selama ini lebih dekat dengan Kathy tentu yakin telah banyak orang yang pasti mengenalnya, termasuk 3 orang yang begitu dekat dengan Creswell. Di antaranya Jill Robinson, Rose de Montmorency, dan Helen Robb. Ketiganya ini masih merupakan joki kuda. Meskipun usianya terpaut beda-beda, akan tetapi kekompakan, kerjasama, dan juga solidaritas mereka tergolong cukup kuat. Jill Robinson yang berusia 42 tahun dari Blackford Road di Omak County, Tyrone, kerap kali bertugas memberikan informasi palsu. De Montmorency Wright berusia 22 tahun dari Crouch Lake Road dari Newston County Down mendapatkan tugas untuk menyembunyikan informasi antara Oktober 2020 dan Oktober 2021.
Rob juga yang berusia 30 tahun dari West Haven Meadow di Branch County yang mendapat tugas menyembunyikan informasi dan dua tuduhan memutarbalikkan jalannya keadilan. Semua tugas sudah dibagi pada malam 4 April 2020, yang dimana nanti rencana awalnya Creswell adalah ingin memperkosa Kathy sebagai bentuk rasa protes terhadap perselingkuhannya itu, dan nantinya Creswell pun akan melakukan serangkaian tindakan yang dimana tentu membuat Kathy trauma. Meskipun sebelumnya, Creswell pernah dipenjara selama 8 bulan akibat perbuatan KDRT kepada istrinya di tahun 2010. Tentu hal ini tidak membuatnya kapok, dan bahkan ingin mengulanginya lagi korban yang berbeda. Siapa lagi kalau bukan Kathy? Akhirnya pada 27 Juli 2020, Kathy sempat mengikuti kegiatan malam bersama McCloskey sepulang dari pelatihan kuda di Londonderry. Rencana Kathy ingin pulang ke kampung halamannya lagi menemui sang ibu di rumahnya di desa Tinan, Kabupaten Armagh. Lantas Kathy pun sempat meminta izin kepada Christina kalau dia kerap ingin pulang ke kampungnya. Namun McCloskey meminta Kathy untuk mengurungkan niat pulangnya dulu, karena Kathy sendiri besok memiliki jadwal kontes yang harus diikuti. Lalu pada tanggal 28 Juli 2020, tepat pagi hari jam 6 pagi, Kathy berangkat ke kontes balap kuda yang ada di Londonderry itu. Tanpa disengaja dia bertemu dengan Creswell. Lalu sebelum kontes dia dimulai jam 8 pagi, Creswell segera mendekati Kathy, dan insiden inilah mulai terjadi. Creswell mulai menyandera HP Kathy. Sebelum Kathy tengah berbincang dengan McCloskey, mendadak harus berakhir dengan pengambilan HP itu. Kathy sempat berbincang dengan McCloskey melalui chat. Namun ketika sempat melawan dan sempat terjadi percekcokan. Akan tetapi dari hasil percekcokan itu, Kathy pun dipaksa turun dari kuda dan diberondong menuju ke dalam mobil milik Creswell, menuju sebuah tempat di mana rumah di tengah hutan di Leicester, Irlandia Utara. Selama di mobil, Kathy kerap bersitegang dengan Creswell. Namun di balik persitegangan itu, Creswell tidak sendirian. Creswell bersama Morrissey Wright untuk mengikat kedua pergelangan tangan Kathy dan menutup mulutnya dengan lakban. Lalu sekitar pukul 1 siang, Creswell tiba di sebuah rumah kosong tepat di Leicester, County Londonderry. Rumah ini konon merupakan rumah nenek Creswell yang sudah tidak lagi diurus lagi. Beberapa cat tembok mulai rapuh dan kayu pun mulai mengelupas. Tentu tempat ini akan menjadi ruang isolasi bagi Kathy sebelum insiden itu dimulai. Creswell sempat mengurungkan Kathy-nya sendiri di rumah itu. Dan Creswell bersama Morrissey memutuskan pulang dan menyusun rencana agar Kathy tidak mengetahui akan kasus ini. Christina mengetahui kasus ini. Creswell kerap mendatangi Christina bersama 3 orang. Dilanjut pada malam hari tepat jam 7, Creswell pun bersama 3 rekan-rekan mendatangi Christina pada malam hari tepat pukul 7 malam. Creswell pun bersama 3 rekannya mendatangi Christina dan menuturkan kalau Kathy tengah bunuh diri. Bunuh diri ini lantaran dia depresi akibat kalah pada kontes kuda, cerita Creswell. Namun Christina merasa ragu karena selama ini kakaknya dikenal sebagai wanita yang pantang menyerah dan tak mudah rapuh ketika kalah. Namun ini dirasa aneh sekali. Akan tetapi Rob menambahkan kalau Kathy kerap diputus oleh McCloskey dan kalah pertandingan yang membuatnya depresi. Namun anehnya saat ingin kunjungan Christina melihat Kathy yang tengah sekarat, tentu Creswell seakan-akan menghalangi agar tidak segera ke tempat Kathy berada. Lalu keesokan harinya pada tanggal 1 Agustus 2020, Kathy dengan kondisi tubuh yang kritis di rumah Creswell segera menelpon 999 untuk dibawa ke rumah sakit Haltane Gelvin di Derry. Dengan kondisi tubuh berlumuran darah, Kathy pun dibawa. Setelah diantarkannya Kathy, Christina pun segera sempat dibawa pulang dulu oleh Creswell ke kampung halamannya. Karena Creswell mengaku akan mengurus Kathy, dan dia akan menceritakan kalau Kathy sendiri tengah dibawa ke rumah sakit. Dan Creswell berjanji akan mengurusnya sampai sembuh jika berhasil. Namun Kathy pun tidak sadarkan diri selama di rumah sakit. Tim medis pun melakukan pemeriksaan mendalam terhadap tubuh Kathy yang terus berlumuran darah. Sebelumnya Creswell dan rekan-rekan kerap menceritakan pada dokter kalau Kathy baru saja bunuh diri dengan cara menusuk pisau ke tubuhnya, sehingga membuat darahnya muncrat membasahi tubuhnya. Namun dokter pun merasa kurang percaya, dan dokter melakukan EKG terhadap Kathy, dan jantung Kathy pun tidak menunjukkan kata berdetak sedikit pun.
Sampai akhirnya dokter berhasil mengurangi tekanan darah yang keluar dari tubuh Kathy dan juga menjahit bagian tubuh Kathy yang terkena sayatan sehingga mampu menghambat aliran darah yang keluar lagi. Dan Kathy pun tetap di rumah sakit sambil menunggu kelanjutannya lagi dari Creswell, ataupun kondisinya baik itu pulih ataupun meninggal. Namun harapan hidup terkesan sangat sedikit. Selain Kathy juga sempat pendarahan di area vagina. Namun tim medis berusaha menghambatnya dan pada akhirnya Kathy pun koma selama 6 hari. Sebelum akhirnya meninggal pada tanggal 6 Agustus 2020. Kathy meninggal di rumah sakit. Namun saat meninggalnya Kathy di rumah sakit, tidak ada satupun yang datang untuk mengurus jenazah tersebut. Pihak rumah sakit pun bahkan menghubungi Creswell berulang kali maupun teman-temannya kalau Kathy telah meninggal dengan cara kirim via chat. Lalu tanpa membalasnya, Creswell pun segera pergi ke jembatan Floyd bersama 3 kawannya, Rob, Morrissey, dan Harley, untuk membahas rencana selanjutnya jika mereka berurusan dengan polisi kelak. Mereka kerap membuat pertanyaan sendiri jika seandainya salah satu di antara mereka rupanya itu harus menerima kenyataan pahit menerima hukuman. Lantas dengan tidak adanya pihak yang bisa dihubungi, maka pihak rumah sakit segera menghubungi pihak kepolisian. Dan kepolisian pun turun tangan menyelesaikan kasus tersebut. Setelah menerima hasil autopsi, polisi pun merasa ada hal yang aneh saat membongkar jenazah Kathy. Kesannya tidak ada yang menghubungi dari keluarga Kathy. Di sisi lain, pihak kepolisian pun menemukan beberapa sidik jari di tubuh Kathy. Ini menimbulkan kecurigaan. Dan dari kecurigaan itu pihak kepolisian akhirnya berusaha menginterogasi pihak rumah sakit tentang siapa yang datang kemari membawa Kathy. Pihak rumah sakit pun memberikan informasi rincian, dan polisi pun memeriksa riwayat panggilan 99 yang dihubungi selama 6 hari lalu, dan menelusuri ternyata Creswell yang menghubunginya. Creswell pun akhirnya bertemu dengan pihak kepolisian, dan menyatakan kalau Kathy tengah bunuh diri dengan menusuk pisau ke jantungnya, tepat di atas kuda sehingga membuatnya terjatuh. Lalu pihak kepolisian tidak melanjutkan investigasi terhadap Kathy setelah mendapatkan informasi dari Creswell. Untuk sementara waktu sambil mengawasi perkembangan lebih lanjut tentang sebuah kematian yang dirasa aneh ini. Lalu Kathy pun dimakamkan pada 9 Agustus 2020. Saat itu baik Creswell, Morrissey, dan juga Harley beserta seluruh keluarga Kathy segera menghadiri proses pemakaman Kathy di gereja paroki St. Vindix di kampung halamannya Kathy di desa Tinan. Creswell yang menggotong peti jenazah Kathy sambil menangis dan diikuti beberapa temannya juga menangisi terhadap kematian Kathy. Namun rupanya tangisan itu sebagai wujud penutupan terhadap pembunuhan yang dia lakukan beberapa waktu lalu. Namun sepulang dari pemakaman di tanggal yang sama, yaitu 9 Agustus, Creswell juga menuliskan sebuah postingan di Facebooknya yang mengutarakan begitu cintanya dia pada Kathy dan juga Christina yang sudah menjadi istrinya itu, dan dia menikahkan secara siri. Creswell tak mampu menahan perasaannya dan begitu mencintai terhadap Kathy tanpa memotong cintanya pada Christina. Creswell menginginkan sebuah cinta segitiga yang ada dalam hidupnya, namun ini tidak terwujud, dan menyatakan kalau Kathy adalah cinta mati Creswell. Namun pihak kepolisian terus menyusuri penyebab kematian gadis yang tengah bunuh diri itu, dan hasil investigasi itu rupanya menemukan kecurigaan yang akhirnya terungkap 6 bulan setelah kematian Kathy, membawa mereka ke Creswell. Polisi menemukan Kathy pergi ke suatu tempat bersama Creswell di kandang kudanya sekitar jam 6 pagi, dan dibawa menggunakan mobil menuju suatu tempat yang tak tahu kemana. Atas keanehan rekaman CCTV tersebut, polisi memanggil lagi Creswell yang kemarin sudah tenang tidak ada pengusutan kasus. Polisi menunjukkan rekaman CCTV tersebut dan Creswell pun kaget melihat hal-hal seakan-akan dia tidak menyadarinya. Dia membuat argumen sendiri kalau dia masih bersama Kathy sebelum akhirnya Kathy berpisah dan menunggakinya lagi. Namun tiba-tiba dia bunuh diri. Polisi pun minta keterangan beberapa saksi. Lantas 3 orang rekan Creswell pun akhirnya terseret kasus tersebut lagi. Polisi menyerahkan semua berkas itu kepada jaksa, dan jaksa mulai melakukan pemeriksaan dan setelah jaksa memperkuat dengan bukti Creswell pernah melakukan pidana 10 tahun lalu, tentu menjadi pertimbangan jaksa untuk mencegah Creswell. Dan ketiga rekannya pun mengakui hal tersebut, kalau mereka telah bekerja sama dengan Creswell demi menutupi kasus tersebut. Jill Robinson, rekan lama Creswell yang pertama, mengakui kesalahan.
Jill digambarkan sangat setia kepada Creswell. Robinson awalnya memberikan jaminan ketika dia pertama kali ditangkap dan bersama sesama penunggang kuda Rod. Kemudian mengaku mencuci pakaian Creswell di rumah nenek Creswell agar tidak diketahui penyidik akan kasus pembunuhan tersebut. Rob juga mengakui membersihkan darah di rumah keluarga Creswell. Akan tetapi Rob yang akhirnya berani mengakui perbuatannya itu dan kemudian menjadi pelapor dan mengajukan dirinya sebagai saksi yang bekerja sama dengan Creswell atas tindakan itu. Dan yang terakhir adalah Maud Morrissey Wright yang mengaku bersalah karena menyembunyikan informasi karena mengetahui Creswell yang telah melakukan penyerangan dan memberikan bukti yang kuat kalau Cathy bunuh diri dengan membuat desas-desus palsu. Setelah menjatuhkan hukuman pada ketiga wanita tersebut, hakim mengungkapkan pada publik bahwa Creswell adalah seorang penjahat yang memanfaatkan wanita sebagai korban yang hanya demi pemuasan nafsu belaka. Dijelaskan oleh jaksa penuntut umum pada sidang 2 Februari 2020 lalu. Namun tak lama menjelang proses persidangan kedua, polisi yang kerap ingin menjemput Creswell di rumahnya sontak dikejutkan dengan kondisi Creswell yang sudah tidak bernyawa lagi, alias bunuh diri. Konon Creswell telah menagih pil sianida dalam jumlah yang banyak untuk mengakhiri hidupnya. Lawrence Simpson merasa pesimis dengan kekuatan hukum terkait kasus ini. Dia juga mengatakan keluarganya tidak akan pernah menemukan keadilan. Dan kasus ini pun diselesaikan begitu saja. Namun Nolan juga berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membawa pembunuhan Cathy ke pengadilan dan percaya bahwa itu bukanlah bunuh diri, seperti informasi yang disampaikan waktu itu. Keluarga Cathy pun sedikit kecewa dengan upaya pihak kepolisian tidak melakukan investigasi lebih mendalam kepada Creswell saat pertama Cathy meninggal di 20 Agustus 2020. Polisi hanya sebatas meyakini ucapan Creswell yang mengatakan kalau Cathy tengah bunuh diri tanpa melakukan pemeriksaan forensik pada anaknya. Dan pada akhirnya Creswell dijatuhi hukuman penjara 30 tahun. Sedang ketiga rekannya dikenai hukuman 6 bulan penjara dan masa percobaan 2 tahun. Namun apa dayanya, Creswell sendiri sudah meninggal pada tanggal 23 April 2021 saat menjelang persidangan kedua. Creswell ditemukan tewas di rumahnya di Gortney Meadows. Konon menurut laporan, Creswell tidak kuasa menahan hukuman yang dapat diterimanya nantinya menjelang persidangan kedua. Dan pihak keluarga Cathy pun menyayangkan hal ini kalau hal ini berdampak pada Creswell yang menolak menerima konsekuensinya. Dan kasus ini pun resmi pengadilan hentikan. Meskipun kerap mendapatkan kecaman dari publik, tapi pihak pengadilan harus berbuat apa? Ketiga pelaku yang bekerja sama sudah dihukum sesuai aturan, sedangkan pelaku utama sudah meninggal bunuh diri. Kasus ini pun akhirnya berakhir tutup. Meski pihak keluarga merasa masih kecewa dengan kejadian ini, namun ada perlunya mereka menerima kenyataan yang telah terjadi.